Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Susanti, Prodi Nurse. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi jurnal. Di sini judul jurnal saya itu gambaran surgical Apgar score atau SAS perioperatif pada pasien laparotomi di ruang instalasi bedah Sentra Rumah Sakit Umum Daerah Aji Barang. Judul jurnal yaitu gambaran surgical Apgar skor SAS perioperatif pada pasien laparotomi di ruang instalasi bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Aji Barang. Penulis jurnal Adi Wibowo, Madaswandika II, Martiarini Budi. Untuk nama jurnal atau dipublikasikan oleh Jurnal Ilmu Keperawatan Medikal Bedah volume 5 nomor 1 Mei 2022. Penelaah yaitu Cici Susanti, sistematika penulisan Imrat, introduction, metode, result, analis, discussion. Untuk referensi daftar pustaka terdiri 40 sumber, terdiri dari buku, dan sebagian terdiri dari jurnal. Untuk pendahuluan apa masalah penelitian, masalah yang terjadi yaitu sayatan dalam operasi laparotomi menyebabkan cedera signifikan yang mendalam. Pada hal ini yang membutuhkan waktu yang lama untuk mengobati penyembuhan, keterlambatan penyembuhan, dan timbulnya komplikasi ini dapat terjadi jika tidak mendapatkan perawatan secara maksimal, sehingga kejadian morbiditas dan mortalitas pasca operasi dapat berkurang dengan manajemen perioperatif yang efektif, sehingga diperlukan penelitian yang objektif pada pasien yang dapat dinilai dengan sistem penilaian resiko. Untuk seberapa besar masalah tersebut, pembedahan di Indonesia memiliki angka 12,8%, peringkat 11 dari 50 penyakit yang ada, menunjukkan hasil bahwa SAS sebagai alat sederhana yang berguna dalam memprediksi resiko pasca operasi laparotomi, di mana kejadian morbiditas pada pasien risiko tinggi besar 58,3% dan pasien dengan risiko rendah besar 16,6%. Nampak masalah jika tidak diatasi. Dampak yang terjadi apabila tidak diatasi yaitu adanya keterlambatan penyembuhan dan timbulnya komplikasi yang terjadi jika tidak mendapatkan perawatan secara maksimal seperti perdarahan atau nyeri hebat. Bagaimana kesenjangan yang terjadi? Bandingan antara masalah yang ada atau kenyataan dengan harapan. Tidak ada kesenjangan dalam penelitian yang dilakukan sesuai dengan harapan. Berdasarkan masalah penelitian, apa tujuan dan hipotesis yang ditetapkan oleh peneliti untuk mengetahui gambaran tingkat risiko, morbiditas, dan mortalitas pasca operasi pada pasien laparotomi dengan SAS. Dasar penelitian apa yang digunakan? Menggunakan dasar penelitian deskriptif cross-seksional. Penelitian ini mengambil 21 responden dengan teknik kuota sampling. Untuk desain eksperimen, apakah menggunakan kelompok kontrol untuk menentukan efektivitas suatu intervensi? Peneliti tidak menjelaskan apakah penelitian tersebut menggunakan kelompok kontrol atau tidak untuk menentukan efektivitas intervensi. Apakah peneliti melakukan random alokasi? Peneliti tidak melakukan randomisasi karena hanya tertuju pada satu lokasi yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Aji Barang. Penelitian ini tidak melakukan randomisasi, peneliti tidak melakukan pengandalian pada uji statistik karena tidak terdapat perbedaan karakteristik variabel perancu. Peneliti tidak menggunakan penyamaran. Peneliti menggunakan deskriptif cross-seksional, di mana peneliti menggunakan 21 responden. Jumlah responden ini didapatkan dari penelitian lembar SAS, yaitu surgical Apgar score. Populasi target, pasien yang mengalami laparotomi yang tidak mengalami mortalitas selama proses operasi, pasien laparotomi yang tidak mengalami komplikasi kardiovaskuler, gangguan pernapasan, diabetes yang memengaruhi hemodinamik pasien. Target berjumlah 21 sampel. Untuk siapa sampel penelitian dan kriteria inklusi dan eksklusi sampel,
Pasien laparotomi yang tidak mengalami mortalitas selama proses operasi, pasien laparotomi yang tidak mengalami komplikasi kardiovaskular, gangguan pernapasan DM yang memengaruhi hemodinamik, pasien di mana penelitian ini kebanyakan terdapat pada usia lansia akhir, lebih dari 55 tahun, pria berusia lebih atau sama dengan 50 tahun. Karena pasien laparotomi dan penelitian ini berdasarkan diagnosa yang sebagian besar adalah pasien dengan mioma dan kista. Peneliti melakukan pengambilan data dengan cara pengambilan pasien yang mengalami laparotomi yang tidak mengalami komplikasi kardiovaskuler, gangguan pernapasan, diabetes yang mempengaruhi hemodinamik, pasien yang serta menggunakan lembar penilaian SAS. Penelitian menggunakan 21 sampel. Sampel ini didapatkan dari pasien yang menderita laparotomi yang tidak mengalami komplikasi. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan variabel univariat dan menggunakan lembar penilaian SAS. Peneliti melakukan pengambilan data dengan cara jumlah sampel didapatkan dari pasien yang mengalami laparotomi yang tidak mengalami komplikasi dan data didapatkan juga dengan lembar penilaian SAS. Menggunakan lembar penilaian alat ukur menggunakan lembar penilaian SAS. Alat instrumen penelitian yang digunakan menggunakan lembar penilaian SAS, di mana hasil validitas dan reliabilitas yang dilakukan didapatkan hasil bahwa SAS memiliki nilai reliabilitas yang baik untuk memprediksi mortalitas sebesar 0,79 dan memprediksi morbiditas sebesar 0,75. Yang melakukan pengukuran adalah instalasi bedah sentral Rumah Sakit Umum Daerah Haji Barang. Pada jurnal ini, peneliti menggunakan analisis univariat dengan distribusi frekuensi penelitian. Peneliti menggunakan metode intention to treat. Di dalam jurnal yang diteliti, semua pasien mengikuti penelitian hingga akhir, baik yang drop out, loss of flow, loss of follow-up, atau berhenti sebelum penelitian selesai. Tidak dijelaskan software statistik apa yang digunakan dalam penelitian ini. Pada jurnal peneliti mengambil responden sebanyak 21 sampel. Subjek didapatkan dengan cara memilih pasien laparotomi yang tidak mengalami komplikasi dan menggunakan lembar penilaian SAS. Pada penelitian ini, peneliti menentukan karakteristik subjek penelitian berdasarkan kategori usia dari remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir, lansia awal, lansia akhir, di mana peneliti menggunakan responden sebanyak 21 sampel. Pada penelitian, variabel perancis tersebar seimbang. Hasil utama ditemukan bahwa karakteristik pasien laparotomi di ruang IBS RSUD Aji Barang sebagian besar berusia kategori lansia akhir, sebanyak 28,6%, jenis kelamin perempuan 66,7%, riwayat perilaku merokok 52,4%, dan memiliki IMT kategori tidak normal 66,7%. Pasien laparotomi di ruang IBS RSUD Aji Barang sebagian besar mengalami kehilangan darah sebesar 101-600 mili, skor 2, 57,1%. Memiliki nilai MAP sebesar lebih dari 70 mmHg, dari 95,2% dan memiliki heart rate sebesar 85 bpm. 57,1%. Pasien laparotomi di ruang IBS RSUD Haji Barang sebagian besar memiliki nilai SAS kategori risiko sedang 76,2% dengan tingkat morbiditas sebesar 12,2% sebanyak 7 responden, 33,3%, dan tingkat mortalitas sebanyak 1,9%, yaitu 33,3%. Peneliti tidak menjelaskan secara rinci tentang nilai kepentingan klinis. Lebih dari separuh responden dalam penelitian ini memiliki jenis kelamin perempuan. Peneliti berasumsi hal ini dikarenakan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pasien laparotomi dalam penelitian ini berdasarkan diagnosa sebagian besar adalah pasien dengan mioma dan kista sebanyak 61,9%. Diagnosa pasien laparotomi dalam penelitian ini terbanyak kedua adalah peritonitis di mana 100% terjadi pada responden laki-laki. Menyatakan bahwa peritonitis lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. Hal ini sesuai dengan penelitian Sahu et al. 2016 didapatkan jenis kelamin pasien sebanyak 4 laki-laki dan 6 perempuan dari 50 pasien peritonitis.
Dari Januari 2014 hingga Maret 2015 ditemukan 45 pria atau 53,6% dan 39 wanita, yaitu 46,4% dengan peritonitis. Di dalam jurnal yang ditelaah, peneliti membandingkan hasil penelitiannya dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Di dalam penelitian tidak dijelaskan tentang perkembangan ilmu keperawatan ataupun kesehatan. Nilai kepentingan dari hasil penelitian ini adalah dapat mengetahui gambaran tingkat resiko morbiditas dan mortalitas pasca operasi pada pasien laparotomi dengan SAS. Ya, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat resiko morbiditas dan mortalitas pasca operasi pada pasien laparotomi SAS. Penelitian ini dapatkan direplikasi bahkan dapat dilakukan pengembangan lagi pada setting praktik klinik lainnya karena melihat dari perkembangan di bidang keperawatan. Tidak ada dijelaskan secara signifikan kelemahan dan kekuatan pada penelitian ini. Penelitian tidak menjelaskan secara jelas pada penelitian yang ia jalankan. Sekian untuk presentasi jurnal dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.